Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ika Atika, pengajar kimia di SMA Negeri 1 Margahayu. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan memaparkan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit yang Anda semua pelajar di kelas 10 pada semester 2 ini. Indikatornya, 1. Mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui suatu percobaan. Yang kedua, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Yang ketiga, menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Sedangkan yang terakhir, mendeskripsikan larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Nah, kita mulai ke larutan elektrolit dan non-elektrolitnya. Cobaan berikut, bahwa kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan uji elektrolit di bawah ini. Oke ya, di sini. Nah, kalau lampunya menyala terang, itu berarti elektrolit kuat. Kalau ada gelembung tapi lampunya redup, berarti itu adalah elektrolit lemah, gitu ya. Kalau yang kuat ada gelembung dan nyala lampunya juga terang. Nah, berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan. Ada larutan elektrolit kuat dan ada juga larutan elektrolit lemah. Yang tadi sudah Ibu sampaikan, ya, larutan elektrolit kuat, daya hantar listriknya akan kuat, lampunya menyala terang. Larutan elektrolit lemah, daya hantar listriknya lemah, jadi lampunya redup. Tapi dia juga merupakan elektrolit karena dilihat dari nyala lampunya. Nah, ini ada percobaan larutan elektrolit kuat. Nah, dapat Anda lihat semuanya di sini. Ya, bahwa lampunya juga akan menyala terang seperti itu. Ya, dan gelembung-gelembungnya juga banyak. Berarti itu adalah elektrolit kuat. Nah, apa itu larutan elektrolit kuat? Adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat. Disebut juga larutan elektrolit kuat. Mengapa bisa dikatakan larutan elektrolit kuat? Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekul terurai menjadi ion-ionnya atau terionisasi sempurna yang ditandai satu arah pada persama reaksinya. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya juga menjadi kuat. Contoh NaCl. Nah, ini merupakan elektrolit kuat. Terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-. Nah, senyawa-senyawa apa saja yang termasuk ke dalam elektrolit kuat? Itu ada asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Dapat Anda semua lihat di sini asam, ya, merupakan elektrolit kuat yang di sini. Asam elektrolit kuat, ada HNO3, ada HBr, dan CH2SO4. Itu juga dengan basa dan garam, itu merupakan elektrolit kuat, berarti dapat terionisasi sempurna. Nah, setelah larutan elektrolit lemah, apa itu larutan elektrolit lemah? Nah, dapat Anda lihat di sini ada gelembung, tapi tidak ada nyala lampu, atau bisa juga kebalikannya. Nyala lampu redup, tapi tidak ada gelembung. Ya. Gitu. Nah, sekarang lihat larutan elektrolit lemah itu apa? Jika muncul gelembung gasnya sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah dan disebut dia disebut juga larutan elektrolit lemah. Mengapa bisa dikatakan elektrolit lemah? Gitu ya. Pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna yang ditandai dua arah
dua anak panah pada persamaan reaksinya. Karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus, maka daya hantarnya juga lemah. Contoh CH3COH terionisasi menjadi H+ dan CH3CO. Nah, gitu ya. Ini merupakan contoh-contoh dari elektrolit lemah, asam lemah, basa lemah, dan juga garam yang terbentuk dari CO2+ dan Hg2+, gitu ya. Nah, larutan elektrolit, nah ini juga sama ya. Di sini ini perbedaannya antara larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, contoh larutannya ada garam, ada cuka, ada gula. Nah, kalau garam itu jenis ikatannya ionik. Sedangkan asam cuka kovalen polar dan gula kovalen nonpolar. Lampu menyala terang. Nah, timbul gelembung gas, itu berarti elektrolit ya, elektrolit kuat. Lampu tidak menyala, timbul gelembung gas, itu juga elektrolit, tapi elektrolit lemah. Tetapi lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, itu berarti non elektrolit. Ya. Nah, dapat kita lihat perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Ada elektrolit, ada juga non-elektrolit. Nah, elektrolit dapat mengantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit tidak mengantarkan listrik. Yang kedua, elektrolit terjadi proses ionisasi atau terion menjadi ion-ionnya, sedangkan non-elektrolit tidak terionisasi menjadi ion-ionnya. Kemudian pada elektrolit, lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Sedangkan pada non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Itu perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, ini dapat Anda juga lihat di sini jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, dan ada juga non-elektrolit. Nah, sifat-sifatnya dapat Anda lihat, kemudian contoh senyawanya, dan reaksi oksidasinya dapat dilihat oleh Anda semuanya. Daya hantar senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, elektrolit dapat berupa senyawa ion antara logam dengan non-logam, itu ion. Sedangkan senyawa kovalen polar itu atom non-logam dengan non-logam. Itu dapat dilihat di sini ya. Selanjutnya daya hantar listrik senyawa ion. Nah, NaCl adalah senyawa ion. Nah, NaCl plus air menghasilkan Na+ dan Cl-. Nah, ini lihat Anda semua gambar-gambarnya tadi ya. Nah, sekarang daya hantar listrik senyawa kovalen. Nah, CH3COH merupakan kovalen polar. Ya, di sini. Ya, sekarang untuk bagaimana menghitung konsentrasinya? Itu ada molaritas, banyaknya 1 mol zat dalam 1 liter larutan. Ini contohnya juga ya, sudah Ibu sampaikan di sini. Nah, sekarang mari kita bersama-sama melihat contoh soal yang ada di sini, gitu ya. Di antara larutan berikut, manakah yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantaran listrik? Nah, CH3COH itu merupakan asam lemah, NH4OH basa lemah, CONH22 kali urea itu adalah non-elektrolit, yang D-nya itu adalah HCN, dan yang terakhir adalah C2H5OH. Ya. Nah, di sini pertanyaan tadi, manakah yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan penguji larutannya? Yang paling terang di sini otomatis yang HCl, karena dia merupakan elektrolit kuat ya. Kita lihat jawabannya ya, C betul. Ini dia pernyataan elektrolit. Terima kasih kepada Ananda semuanya
yang sudah memperhatikan materi yang disampaikan oleh Ibu hari ini. Nah, Ibu mohon Ananda semua untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya yang ada di sini. Ya, soalnya mudah-mudahan Ananda sudah semuanya. Tapi kalaupun toh belum, ayo semangat untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Terima kasih. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih pada anak-anakku semuanya. Tetap semangat, tetap belajar yang rajin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.